Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin atau Selasa malam Rabu 4 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 25 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Baitur Rahman, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian membaca kitab Taisir Al-Karimir Taisir Al-Allam Syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita membaca hadis yang ke-5 dari kitab Umdatul Ahkam. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Wali muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian kencing di air menggenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi darinya. Riwayat Muslim. Janganlah seorang dari kalian mandi di air mengenang sedangkan dia junub. Jadi ada tambahan riwayat dalam riwayat Muslim.
yaitu bedanya adalah dalam keadaan junub. Dilarang dalam keadaan junub. Taib, apa yang kita bisa pelajari dari hadis ini? Yang pertama yaitu berkaitan dengan rawi hadis ini. Dan kita sudah mempelajari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah pada perang Khaybar. Dan kemudian setelah itu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat perhatian terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada sebab yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala mengapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau seorang yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ada beberapa sebab. Yang pertama saya katakan tadi, semenjak beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, berarti Nabi Muhammad SAW masih ada 8, 9, 10, 11, sekitar 3 tahun lebih beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah, yang artinya orang-orang sering mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlalu banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua adalah semangatnya beliau untuk mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Sungguh aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini seorang pun kecuali yang lebih pertama dari engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena engkau sangat gigih mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang lain juga adalah panjangnya umur Abu Hurairah dan terlambatnya beliau wafat. Yaitu beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Di beliau sangat panjang umurnya, yaitu sekitar kira-kira 50-an tahun semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau baru wafat. Ini menunjukkan bahwa beliau banyak meriwayatkan hadis. Makanya hadis beliau sangat banyak. Kemudian juga sebab yang lain kenapa Abu Hurairah sangat banyak meriwayatkan hadis radhiyallahu an, karena beliau di samping mendengar langsung dari Rasulullah SAW, beliau juga mendengar dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini sebab yang lain. Sebab yang lain juga yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena banyak sekali murid-muridnya. Ya, banyak sekali murid-muridnya yang mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekitar ada 800 orang dari murid-murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sangat banyak muridnya. Taib, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis bahwa tadi disebutkan dalam hadis, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian kencing
Di sini mungkin ada tambahan terjemahan lebih bagus, yaitu janganlah sekali-kali. Nah, ada tambahan janganlah sekali-kali. Karena ada nun tasydid di situ, la yabulanna. Janganlah sekali-kali. Di situ ada namanya nunut taukid ats-tsaqilah. Nun penekanan yang sangat besar. Janganlah sekali-kali kencing. Dan ini menunjukkan pelarangan. La menunjukkan kepada pelarangan. Janganlah. Ya. Kemudian disebutkan di situ, janganlah sekali-kali seorang dari kalian kencing di air yang menggenang. Yang dimaksud dengan air yang menggenang adalah air yang tidak mengalir, yang dia tetap di tempatnya, seperti air dalam sebuah kolam kalau memang tidak ada di dalamnya mesin penggerak yang mengeluarkan dan memasukkan air kembali. Ini dilarang untuk berkencing di air yang tidak menggenang atau tidak mengalir. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, yang tidak mengalir kemudian dia mandi darinya. Mandi darinya maksudnya adalah yaitu dia mandi dari air tersebut. Ya, dari air tersebut. Nah, apa makna dari hadis ini? Dijelaskan oleh penulis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil baul fil ma'id daim. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang menggenang, la yajri, yang tidak mengalir, kal khizanat was-saharikh was-saharij wal-ghudran fil falawat wal mawarid allati yastaqi minha an-nas. Seperti misalkan air-air di dalam kolam, air-air di dalam danau, air-air di dalam tempat bejana, ya, yang manusia mengambil darinya. Li'alla yulawwithuha alaihim wa yukarrihuha wa yakrahuha. Artinya agar kencing tersebut tidak mengotori airnya, dan akhirnya kencing tersebut merubah air tersebut. Lianna hadhihi al-fadalat al-qadhirah sababun fi intishar al-amrad al-fattaka. Karena kencing yang kotor itu sebab tersebarnya penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, kama naha 'anil ightisal bi ghamsil jism aw ba'dhihi fil ma' alladhi la yajri. Begitu juga beliau melarang di dalam riwayat yang kedua, yaitu melarang untuk mandi, baik itu menceburkan dirinya di dalamnya atau sebagiannya di dalam air yang tidak mengalir, sampai agar tidak tercemar airnya, tidak terkotori airnya. Bal yutanawalu minhu tanawulan. Tetapi kalau ingin mandi juga dari air kolam tersebut, diambil airnya, ya, lalu dia mandi. Fa idza kana al-mughtasilu junuban fan-nahyu asyad. Apalagi kalau seandainya yang mandi di tempat yang air tidak menggenang tadi orangnya junub, maka ini lebih terlarang lagi. Nah, ini adalah makna dari hadis tadi. Nah, berarti apabila idza kana al-ma'u jariyan fala ba'sa min al-ightisali fi wa tabawul. Kalau seandainya airnya mengalir, maka tidak mengapa untuk mandi dan juga kencing di situ. Ma'annal ahsan tajannihi ma'annal ahsan tajannubahu al-baul li'adamil fa'idah fi dhalika wa khasyatit talwith wa dararil ghair.
Meskipun yang lebih baik lagi adalah seseorang menjauhi kencing meskipun dia air yang mengalir, ya, agar tidak ada manfaatnya juga kencing di air. Ya. Kemudian juga dikhawatirkan untuk mengotori dan memberikan bahaya kepada orang lain. Mengotori dan memberikan bahaya kepada orang lain. Jadi itulah makna dari hadis ini. Yang pertama saya ulangi, dilarang untuk kencing di air yang mengalir. Yang tidak mengalir. Kemudian yang kedua adalah dilarang untuk mandi, baik dengan memasukkan tubuh seluruhnya atau sebagiannya di air yang tidak mengalir. Tetapi boleh saja kalau seandainya seseorang ingin mandi di air yang tidak mengalir dengan cara dia menciduknya, kemudian dia mandi di luar dari tempat air yang tidak mengalir tersebut. Kemudian yang sudah kita sebutkan juga bahwa tidak mengapa kalau airnya mengalir untuk mandi di situ, kencing di situ. Meskipun lebih baik lagi tidak kencing di situ. Ya. Kenapa? Karena agar bisa diambil manfaatnya airnya, kemudian tidak memberikan bahaya dan mudarat kepada orang lain kalau misalkan kencing di situ. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apakah larangan tadi itu keharaman atau kemakruhan? Haram berarti terlarang keras. Makruh berarti terlarang tidak keras. Haram berarti kalau dilanggar berdosa, makruh berarti kalau dilanggar tidak berdosa. Nah, ini apakah larangan tadi? Janganlah sekali-kali kencing di air yang tidak mengalir. Ini larangan janganlah ini apa? Apakah haram ataukah makruh? Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahwa larangannya adalah haram, bukan makruh. Baik itu airnya sedikit ataupun airnya banyak. Baik itu airnya sedikit ataupun airnya banyak. Nah, kemudian penulis mengatakan, para ulama juga berbeda pendapat tentang kalau ada orang kencing di air yang tidak mengalir, apakah tetap dia suci air tersebut atau najis? Ya, ada kolam besar gitu. Kemudian orang kencing di situ. Nah, apakah air-air yang ada di situ itu najis ataukah tetap suci? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dimasuki itu adalah air kencing, artinya orang kencing di situ, maka penulis mengatakan fa innal ijma'a mun'aqidun ala najasati qalilan kana wa katsiran. Maka para ulama mengatakan ijma' bahwa air tersebut najis. Baik itu sedikit airnya ataupun banyak. Misalkan ada kolam segini, ya, dan ada orang kencing di situ. Maka pada saat itu para ulama bersepakat jika yang masuk itu adalah air yang najis seperti kencing, maka berarti air di dalam kolam tersebut adalah najis. Ini jika tidak mengalir ya. Baik itu airnya banyak atau airnya sedikit. Dikatakan banyak itu seberapa sih gitu ya? Dikatakan banyak itu seberapa liter? Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama berpendapat bahwa kalau 2 kulah itu adalah banyak. 2 kulah itu berarti 216 liter. 216 liter. Ini adalah 2 kulah. 216 liter.
Nah, kalau ada airnya segitu berarti banyak. Kalau ada kurang dari segitu berarti sedikit. Apa manfaatnya? Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada kemasukan najis, kemudian airnya kurang dari 2 kula, berubah rasa, bau atau warnanya, maka berarti dia baik berubah bau, rasa atau warna atau tidak berubah, maka dia najis. Saya beri contoh, ini ada kolam, isi kolam itu bisa menampung cuma 100 liter. Ada orang kencing di situ, maka tidak berubah rasa, bau dan warna. Menurut pendapat yang 2 kulah ini, ya berarti dia adalah najis. Ya, menurut pendapat yang mengatakan bahwa air yang banyak adalah 2 kulah. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa air banyak itu tidak mesti harus 2 kula, maka selama tidak berubah warna, bau, rasa, maka pada saat itu tidak terkena najis, tidak dianggap sebagai najis. Yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama, apakah kalau air itu dimasuki sesuatu yang najis, kemudian dia berubah, ini berubah ya, maka pada saat itu penulis mengatakan ijma' para ulama bahwa air itu najis, baik berubah atau tidak berubah. Ya, kita runut saja biar mudah ya memahaminya. Pertama 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 216 liter. 216 liter. Baik. Ada sebagian ulama mengatakan air yang banyak adalah apabila 2 kulah lebih. Berarti air yang sedikit kurang dari 2 kulah. Paham sampai sini? Baik. Ada ulama yang mengatakan air banyak itu tidak mesti harus 2 kulah, karena hadis 2 kulah adalah lemah. Ya, hadis 2 kulah adalah lemah. Tidak mesti harus 2 kulah. Baik. Setelah 2 kulah selesai urusannya, maka kita katakan apa hukum sesuatu yang najis masuk ke dalam air. Nah, disinilah kemudian terjadi ikhtilaf di antara para ulama berdasarkan 2 kulah tadi. Tapi para ulama bersepakat, ini kita ambil sepakatnya dulu. Apabila ada air masuk dalamnya sesuatu yang najis, kemudian airnya berubah rasa, warna, bau, berubah, maka para ulama sepakat bahwa air itu adalah najis. Mau dia 2 kulah atau tidak 2 kulah. Kurang dari 2 kulah. Paham ini ya? Itu yang perlu dicatat. Apabila ada air kemasukan najis, airnya kemudian berubah. Berubah apanya? Warna, rasa, dan bau. Ya, berubah. Mau dia 2 kula atau tidak 2 kula, mau dia banyak, mau dia sedikit, selama ada perubahan, maka disebut sebagai air yang najis. Ini ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Taib. Itu tadi kalau hatta ini masuk sesuatu yang najis, tapi dan berubah, berarti najis dengan kesepakatan para ulama. Kolam renang sebesar masjid ini, masuk sesuatu yang najis, langsung berubah warna, rasa dan bau, meskipun segede ini, maka para ulama apa? Bersepakat itu adalah najis. Paham sampai sini ya? Nah, yang jadi masalah adalah apabila masuk ke dalam sesuatu yang najis ke dalam air, kemudian tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Ya, meskipun segelas ini masuk sesuatu yang najis, air kencing misalnya, udah putih aja airnya, misalkan, ya, warnanya kadang berubah, rasanya nyaman aja,
Nah, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan karena dia kurang dari 216 liter, maka berarti setiap yang najis masuk meskipun tidak berubah apa? Najis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, selama tidak berubah maka tidak najis. Paham ya? Itu pentingnya membatasi mana yang banyak, mana yang sedikit. Nah, tadi kembali permasalahan awal bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa kalau banyak itu adalah yang 2 kulah lebih. Kalau sedikit itu yang kurang dari 2 kulah. Paham sampai sini ya? Baik. Nah, sampai mana tadi? Apabila masuk sesuatu yang najis ke dalam air, maka apabila dia tidak berubah warna, rasa dan bau, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah itu najis atau masih suci? Ada sebagian mengatakan kalau kurang dari 2 kulah maka tetap najis. Kalau lebih dari 2 kulah, dia mengatakan apa? Kalau kurang dari 2 kulah tetap tidak najis selama tidak berubah warna, bau dan rasa. Paham ini para ikhwan? Tayyib, ulun hendak mencoba dulu. Ada anak kecil kencing di ember. Kira-kira najis nggak? Najis. Kenapa? Kencing di ember. Keterangan selanjutnya tidak berubah warna dan rasa dan baunya. Tetap najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kulah. Menurut satu pendapat. Pendapat yang lain apa? Tetap suci. Kenapa? Karena tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Paham ini 2 pendapat ini? Paham ya? Baik. Nah, itu bagi siapa yang membatasi banyak dan sedikitnya air. Itu bagi siapa yang membatasi banyak dan sedikitnya apa? Air. Adapun bagi yang tidak membatasi, pokoknya yang menjadi ukuran apa? Berubah atau tidak. Yang menjadi ukuran berubah atau tidak. Mau 2 kula, mau kurang, yang penting berubah atau tidak. Kalau selama tidak berubah, maka mereka mengatakan apa? Tetap suci. Paham ya ini ya? Ya, nah. Kalau enggak paham nanti nanya lagi. Taib. Kemudian penulis berkata, kalau saya katakan penulis, saya Fadilat Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Itu yang menulis kitab Taisir Al-Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Wa in kana ghaira mutaghayyirin bin najasah wa huwa kathir fal ijma' aidan ala tahuriyatih. Nah ini juga ijma'. Airnya banyak. Kemudian kemasukan najis dan tidak berubah rasa, bau dan warna. Ini juga ijma' bahwa para ulama berijma' dia tetap suci. Airnya banyak, kemasukan najis. Kemudian tidak berubah rasa, warna dan bau. Maka para ulama bersepakat bahwa air itu tetap suci. Jadi ada 2 kesepakatan itu. Kesepakatan yang pertama tadi apa? Kalau air masuk, kemudian merubah bau, rasa dan warna, maka sepakatan para ulama apa? Najis. Air kemasukan najis, lalu air tersebut berubah rasa, bau dan warna, maka kesepakatan ulama adalah najis, meskipun banyak atau
sedikit. Kesepakatan yang kedua barusan kita sebutkan, bahwa jika airnya banyak kemasukan sesuatu yang najis dan tidak berubah warna, rasa dan bau, maka para ulama bersepakat tetap suci. Paham ya ini ya? Dicatat ya. Wa in kana qalilan ghaira mutaghayyir bin najasah. Nah, ini yang kita permasalahkan tadi. Kata penulis, jika airnya sedikit lalu kemasukan najis dan tidak berubah, itu yang terjadi apa? Khilaf. Airnya sedikit, kemasukan najis dan tidak berubah. Kalau berubah apa tadi? Ijma' najis. Kalau tidak berubah, airnya banyak, ijma' suci. Yang terjadi adalah kemasukan najis, airnya sedikit, kemudian tidak berubah. Khilaf di antara para ulama. Baik. Maka para ulama di antaranya ada yang mengatakan tidak najis. Seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Al-Musayyab, Imam Al-Thawri, dan seterusnya. Sedangkan para ulama kebanyakan mengatakan najis. Para ulama mengatakan kebanyakan najis, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Apabila ada air sedikit, kemasukan najis, kemudian meskipun dia tidak berubah, maka jumhur ulama mengatakan apa? Najis. Jumhur ulama mengatakan najis. Baik. Ada yang bisa meringkas? Ijma' dulu, sebutkan dua. Yang pertama. Kalau misalkan airnya berubah warna, bau dan rasa, sepakat kalau itu najis. Kalau airnya sedikit. Oh ya. Kalau airnya berubah, kalau airnya kemasukan najis lalu berubah warna, bau dan rasa, maka sepakat najis. Itu kesepakatan pertama. Dua, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Ya. Airnya banyak masuk najis, tapi tidak berubah warna, bau dan rasa, maka itu suci. Itu suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahan khilafnya apa? Kalau airnya sedikit, kemasukan najis, kemudian tidak berubah, terjadi khilaf. Jumhur ulama pendapatnya apa? Najis. Jumhur ulama pendapatnya najis. Terjauh mazhab Syafi'i, yang sebagian besar di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Hambali, mazhab Hanafi, mereka mengatakan najis. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan tidak najis, seperti siapa tadi? Seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri mengatakan enggak najis. Maka mereka berdalil dengan sebuah dalil, yaitu al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu suci. Tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Selama tidak berubah warna, rasa dan bau, maka tidak berubah kesuciannya. Meskipun kemasukan najis, meskipun sedikit, selama tidak berubah warna, rasa dan bau, maka dia tidak berubah kesuciannya. Dalilnya ini, al-ma'u tahur, air itu suci. Tidak ada sesuatu apapun yang menajiskannya. Gitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penulis kitab kita mengatakan bahwasanya beliau mengambil pendapat yang najis, yang tidak najis. Ya. Pokoknya selama tidak berubah tidak najis. Nah, ini antum mungkin perlu catat bahwa penulis kitabnya berpendapat bahwa sesuatu
air yang dimasuki oleh najis jika sedikit tidak berubah rasa dan bau serta warna, maka tidak najis. Dan ini adalah pendapat dari pendapat ulama-ulama peneliti seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ulama selanjutnya adalah seperti Imam Bukhari, Imam Malik. Ulama selanjutnya seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Ini penguatan pendapat yang dikatakan oleh penulis. Apa pendapat penulis tadi? Apabila ada air, jika dimasuki najis, kemudian tidak berubah warna, rasa, dan bau, maka status air tersebut suci, tidak najis. Meskipun sedikit. Paham ya para ikhwan? Nah, alhamdulillah. Kemudian penulis mengatakan ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Awalan, an-nahyu 'anil baul fil ma'i alladhi la yajri wa tahrimuhu wa aula bit tahrim at-taghawwud. Sawa'un akana qalilan aw katsiran duna al-miyah al-mustabharah. Fa inna ma'aha la yatanajjas bi mujarradil mulaqah, bal yantafi'u bihi li hajatin katsiratin ghairu tatahhur bihi min al-ahdath. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, larangan untuk kencing di air yang tidak mengalir. Ya. Kemudian lebih terlarang lagi buang air besar. Larangan terlarang dari kencing, lebih terlarang lagi buang air besar. Baik itu airnya banyak atau airnya sedikit. Baik airnya banyak atau airnya sedikit. Ini para ikhwan. Yang kedua, an-nahyu 'anil ightisal fi ma'id da'im bil inghimas fihi, la siyamal junub, walau lam yabul fihi kama fi riwayat Muslim, wal masyru' an yatanawala minhu tanawulan. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah larangan mandi di air yang menggenang dan memasukkan tubuhnya ke dalamnya. Mandi di air yang menggenang dan memasukkan tubuhnya ke dalamnya. Terutama orang junub. Terutama yang sedang junub. Meskipun tidak kencing di dalamnya. Meskipun tidak kencing di dalamnya. Saya ulangi yang kedua. Larangan mandi di air yang menggenang dan memasukkan tubuh ke dalamnya. Ya. Terutama kalau sedang junub, meskipun sedang tidak kencing. Jadi larangannya bukan karena kencing lagi, tapi karena dia airnya tidak menggenang, kemudian dia junub. Ya. Lalu yang disyariatkan bagaimana? Kalau ingin mandi dari air itu juga nggak ada air sat, maka dia ambil airnya dan mandi di luar. Dia ambil airnya dan mandi di luar kolam tadi atau tempat tadi. Nah, kemudian yang ketiga, jawazu dzalika fil ma'il jari wal ahsan ijtinab. Boleh mandi di air yang mengalir. Boleh kencing di air yang mengalir. Tetapi apa katakan tadi? Lebih afdal menjauhinya untuk kencing di air yang mengalir. Kenapa? Karena biar yang lain tidak merasakan ya asinnya kencing pian. Yang keempat, an-nahyu an kulli syai' min sya'nihi al-adza wal i'tida. Larangan dari segala sesuatu yang menyakiti orang lain, baik dengan lisan, dengan kelakuan, ataupun dengan fadalat, kotoran-kotoran. Dilarang dalam agama Islam menyakiti orang lain. Baik. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faedah berkaitan dengan lafaz hadis.
Di dalam beberapa lafaz hadis dijelaskan begini, kemudian mandi darinya. Kata-kata darinya. Di dalam lafaz yang lain, mandi di dalamnya. Kalau mandi darinya berarti meskipun menciduk kemudian mandi di luar tetap dilarang. Tapi kalau yang mandi di dalamnya berarti yang terlarang hanya mandi di dalamnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini maksudnya? Maksudnya adalah bahwa tadullu ala ma'na al-inghimas bin nas wa tamna'u ma'na at-tanawul bil istinbat. Artinya gini. Seseorang ada kolam yang menggenang tidak mengalir, dilarang mandi di dalamnya dengan cara dia memasukkan tubuhnya ke dalamnya. Ini benar-benar terlarang berdasarkan dalil. Penegasannya jelas. Tetapi termasuk juga di dalamnya lebih baik menjauhi untuk menciduk air dari air yang apa? Menggenang. Nah, lebih baik. Ya, lebih baik. Nah, begitu maknanya. Taib. Silahkan azan dulu. Setelah azan kita buka tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, ada satu masalah yang belum kita sebutkan. Kalau ada air menggenang, lalu ada orang junub,
dia tetap mandi di air menggenang tersebut, padahal dilarang. Permasalahannya sekarang, apakah junubnya terangkat? Paham permasalahannya? Apakah junubnya terangkat? Permasalahannya dipahami dulu, jawabannya nanti. Maka permasalahannya seperti itu. Dia junub, ada air menggenang, dia main cabur aja situ. Tidak ada air yang berputar. Kemudian dia mandi di dalamnya. Mandi sebagaimana dia mandi junub. Nah, permasalahannya sekarang kan terlarang itu. Apakah junubnya terangkat atau tidak? Maka jawabannya wallahu a'lam, para ikhwan dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat pendapat Imam Syafi'i, itu bahwa air tersebut terangkat orang yang mandi tersebut terangkat junubnya. Orang yang mandi tersebut terangkat junubnya. Karena dia sudah mandi meskipun dia terlarang. Asalkan airnya adalah air yang masih suci. Asalkan airnya air yang masih suci. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya. Air yang dipakai tadi untuk mandi junub, itu boleh digunakan untuk berwudu atau tidak? Maka di sini khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu air musta'mal, air yang sudah terpakai. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan bahwa meskipun dia air musta'mal, maka tetap boleh digunakan untuk berwudu. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan, apakah kalau ada orang junub mandi di air yang menggenang, tidak mengalir, apakah terangkat junubnya? Maka jawabannya apa? Iya, terangkat junubnya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan tentang hadis ini. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang agar tidak terlalu lama. Kalau ada pertanyaan silakan. Kecuali kalau nggak ada pertanyaan mau lanjutkan. Silakan. Misalkan air kolam renang itu masuk filter, kemudian air yang sama diputar kembali ke kolam renang, apakah itu tetap dikatakan air? Baik. Kalau seandainya yang masuk dan keluar sama, berarti tidak dikatakan dia mengalir. Tapi kalau yang masuknya adalah air baru, biasanya kolam renang itu air baru atau air lama? Lama diputar gitu. Siapa yang punya kolam renang di rumahnya? Ada filternya. Berarti airnya tidak nambah toh. Cuma difilter keluar, masuk lagi, yang kotor dimasukin lagi airnya kan. Ya, itu berarti wallahu alam dia tetap dikatakan tidak mengalir. Yang mengalir artinya dia bukan air yang baru, bukan air yang lama. Mengalir. Kalau pakai filter sama saja airnya itu. Artinya kalau seandainya ada orang kencing di situ, difilteri, kemudian masuk lagi, rasa-rasanya warnanya sama aja. Ya. Nah, Allahu a'lam. Kecuali kalau seandainya ada air yang, misalkan ada kolam renang, kemudian ada air masuk, kemudian yang lain keluar, ada batasannya. Kapan air itu agak habis, masuk yang baru, kemudian keluar. Ada habis, masuk yang baru keluar. Nah, itu berarti mengalir. Kalau cuma filter, kemudian dia berputar pada kadar air yang sama, liternya, maka itu tetap menggenang. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Untuk air yang dimasukkan hadis tadi sedikit, tidak berubah warna rasa lebih, menurut pendapat Abu Hurairah, Hasan al-Basri, tidak najis. Ya. Menurut Ustaz, contohnya kemana pendapatnya?
ada hadis tadi yang sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Nah, di sana ada tambahan riwayat illa an taghayyara ta'muhu wa rihuhu lahu, kecuali berubah warna, bau dan rasa. Nah, ulama mengambil pendapat itu. Pendapat Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Al-Hasan Al-Basri, Imam Bukhari, Imam Malik, kemudian Syekhul Islam, selama tidak berubah maka tidak najis. Ini ukuran tidak najisnya. Adapun untuk diminum lain lagi kisahnya. Ukuran tidak najis artinya bisa digunakan untuk bersuci. Nah. Dan memang itu pertanyaan ini mengungkap sebuah permasalahan mengajarkan fikih di tengah kaum muslimin. Jadi ustadz yang ngajarin fikih ini apakah dia harus menjelaskan khilaf-khilaf tadi? Makanya coba lihat, antum berapa kali saya kan ngulang tadi. Agar dipahami kan. Supaya dapat ilmunya, bukan hanya dapat bingungnya. Ya, supaya dapat ilmu. Nah, ada sebagian cara ustadz yang mengajarkan atau cara pengajar yang mengajarkan fikih bahwasanya sebutkan pendapat, kuatkan dengan dalil. Sebutkan pendapat, kuatkan dengan dalil. Contoh misalkan kami di pesantren, saya kemarin baru bahas di tengah para santri tentang sholat 2 rakaat. Apakah duduknya tawarruk, yaitu duduk di atas pipi pantat dan memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan seperti duduk tasyahud akhir, ataukah duduknya iftirash, duduk di atas rebahan kaki kiri dan kaki kanannya diletakkan seperti sholat duha, sholat 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, sholat qabliyah, ba'diyah, dan 2 rakaat seluruhnya. Nah, saya waktu itu hanya menyebutkan, iya, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Hanya sampai situ. Saya tidak merinci khilafnya. Kenapa? Karena santri saya masih bagaikan kertas putih ini. Kalau diisi coret-coretan terlalu banyak, bingung. Nah, di sini perlu fikih dalam mengajar. Karena ada sebagian ustadz yang pokoknya semua khilaf disebutkan, akhirnya jamaahnya bingung. Nah, maka sama seperti kita tadi. Kita kuatkan bahwa sholat yang 2 rakaat, maka duduknya adalah iftirash. Dan itu adalah kesunahan sholat. Semua sholat, pokoknya yang 2 rakaat, duduknya adalah iftirash. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Nah, sama dengan ini tadi. Ustadz ketika ngajar, kemudian terjadi ikhtilaf fikih, apa yang harus dilakukan? Sedangkan ada di jamaah ini kan ada yang tua, ada yang muda, ada yang baru kerja capek, ada yang semangat. Habis itu diajari oleh ustadznya yang khilafnya kemana-mana, bingung jadinya. Bingung jadinya. Bahkan kadang-kadang pada ikhwah, itu harus tahu, dalam satu madhab saja, dalam satu permasalahan, satu madhab dalam satu permasalahan terjadi khilaf. Itu dalam satu madhab. Bagaimana dengan madhab yang lain? Makanya saya berusaha mendekatkan yang bisa Bapak Ibu amalkan langsung dengan dalilnya. Ya, dengan dalilnya. Maka pertanyaan tadi bagus sekali. Ustadz mengambil pendapat yang mana? Maka kita katakan pendapat Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Al-Hasan Al-Basri, bahwa apabila ada najis masuk ke dalam air dan airnya itu tidak berubah warna dan bau dan rasa, sedangkan airnya sedikit, maka itu tidak najis. Dalilnya adalah al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Air itu suci,
tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun kecuali ketika dia berubah rasa, bau dan warna. Jadi pertanyaannya bagus itu. Ya. Dan ini tata cara ngajar fikih memang berbeda dengan akidah. Akidah nggak terlalu banyak khilaf. Yang penting diyakini. Kalau fikih banyak khilaf. Nah, ada lagi? Nah. Tadi kan yang mandi dia berenang tadi. Bagaimana kalau kita niat kita olahraga? Setelah kita selesai berenang kan, kita mandi lagi untuk bersuci, tetap sama hukum. Kita mandinya di mana? Kalau renang tadi kan, Iya. kan renang ke filter ya, Iya. kita niatnya memang nggak mandi tapi untuk olahraga itu. Oh, tidak mengapa, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Orang mandi di air yang menggenang dan hanya filter saja, misalkan kolam renang, maka tidak mengapa sebenarnya. Ya. Nah, ada lagi? Silakan. Ada suatu tempat di masjid gitu ya, ada tempat wudhu yang sebelum keluar itu ada air yang kita tidak tahu setelah wudhu air kita injak air itu ya, kalau itu entah najis tidak, itu bagaimana? Ya, ini sebenarnya permasalahan lari kepada dua kulah tadi, Pak. Bapak bisa lihat bahwa air itu kebanyakan dua kulah. Rasanya nggak sampai 2 bulan. Kalau dia dari tipisnya air dan Ada sebagian yang sampai 2 kulah, ada yang enggak. Tetapi gini, sebenarnya di dalam beberapa mazhab di antara Syafi'i mereka sangat ketat dalam urusan bersuci. Jadi ketika seseorang keluar dari kamar mandi, kemudian itu kan dikhawatirkan ada terciprat-ciprat. Maka kemudian dia masuk ke kolam tersebut untuk biar dia masuk ke dalam area masjid dalam keadaan sudah tersucikan. Itu fungsinya sebenarnya. Jadi agar terbasuhkan apa yang keluar dari situ. Tapi peraturan itu agak aneh ya Pak. Kenapa? Karena semestinya kita masuk ke kamar mandi dalam keadaan memakai alas kaki sebenarnya. Memakai alas kaki. Ya. Agar ya terjaga kaki kita dari kotoran-kotoran. Kemudian ketika kita masuk ke tempat perwuduan, baru setelah itu kita lepas alas kaki sebenarnya. Di tempat perwuduan saja yang semestinya dilepas alas kakinya agar tidak mengotori tempat perwuduan. Gitu. Tapi kalau untuk masuk kamar mandi ataupun masuk WC selain di rumah ya, kita berbicara. Kadang-kadang di rumah pun kita pakai sendal kan, sendal jepit yang khusus untuk kamar mandi. Kan? Nah, sebenarnya yang di luaran juga begitu semestinya. Semestinya begitu. Yang agak susah Pak di negara non-muslim. Saya pernah ke Korea, saya pernah ke Tokyo. Itu susah sekali. Nggak ada air. Nggak ada air. Lalu gimana? Pakai tisu. Tisu Pak. Untuk buang air kecil, buang air besarnya. Tisu. Nah, otomatis kita yang muslim kadang bawa sebotol air. Kemudian kita basuh dengan, setelah kita tisuin, kemudian kita basuh agar tidak terlalu banyak airnya. Makanya saya katakan Indonesia ini surga dunia. Kalau bukan karena banyak korupsi, Indonesia ini kaya sekali, subhanallah. Ya, saya sudah kemana-mana, Indonesia paling kaya, subhanallah. Jadi jangan kemana-mana. Nah, baik, ada lagi? Kalau bahasa orang sini sumur ya, menggunakan kolam. Itu kan ada masanya kena ganti air pas-pasan. Kalau pas tidak, dalam beberapa waktu, terus kita kan tidak bisa memastikan apakah air tersebut kena najis atau tidak, dan bahkan warnanya kita tidak yakin Ustaz. Itu bagaimana? Jadi kan dia menyatakan terkait dengan mandi, diharapkan tidak langsung mandi di situ. Terus dia ada menyatakan bisa ditampung dulu yang untuk mandi, karena jelas itu dinyatakan air banyak ya. Iya. Cuman itu tadi karena air di sini warnanya sangat meragukan. Iya. Sumurnya juga agak gelap ya. Tidak yakin ya dengan warna. Ya itu tadi.
lari kepada hadis tadi. Maka hadis itu kunci sebenarnya yang saya sebutkan tadi, riwayat Imam Ahmad. Dan hadisnya hasan. Al-ma'u tahurun. Air itu suci. Jadi misalkan nih, kita melihat ada air di lantai. Nah, ada anak-anak di situ main. Air di lantai. Ini nggak ketahuan ini air kencing atau air hujan. Maka asal hukumnya apa? Suci. Al-ma'u tahurun la yunajjis syai'. Tidak ada yang mensucikan, menajiskannya sesuatu apa. Nah, itu disebut dalam bahasa ilmu usul fikih al-asl. Asal hukum sesuatu. Asal hukum air adalah suci selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Ada lagi? Ya. Mungkin setelah biar ada lagi. Jadi jangan pada terakhir. Nah. Ya. Laut bukan menggenang, mengalir. Jangankan laut, sungai saja mengalir. Sungai mengalir. Ya. Ya. Kalau laut masih boleh lah karena kan luas ya. Paling yang terkena dampaknya ikan paus. Memang luas ya. Jadi kalau sungai mungkin masih, dalam artian kan ada kadang-kadang orang kencing di sini, ternyata dia di situ nyuci piring gitu. Ya kan? Sungai masih lebih harus hati-hati lagi. Nah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kiranya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Wa nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Dan kita mohon kepada Engkau ya Allah untuk bisa melihat wajahmu yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Dan wa nas'aluka ridha la sakhata ba'dahu abada. Dan kami mohon kepada Engkau keridhaan yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Wa nas'aluka al-hasyr ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was walidain was salafus salih wal aqribai ajma'in. Kami mohon kepada Engkau agar bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih, para orang tua, seluruh kerabat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.